Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Keroncong Kita-Kita. Sahabat keroncong semua, Pak D, Bude, Bule, Pak Le, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas. Kali ini Keroncong Kita-Kita akan menyuguhkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Anak muda, seger, remaja, kinis-kinis, kekinian, milenial, dan idenya. Anak ini saya temukan pertama kali adalah ketika masih berumur 12 tahun. Atau sesudah itu di kelas 2 SMP saya ajak main gebiar keroncong, dia pegang silung. Setelah itu udah bikin apa, dia bikin grup musik, bikin apa, akhirnya sekolah di Sekolah Menengah Musik Yogyakarta. Sudah lulus, dia tidak kuliah, tapi malah bekerja di kapal. Tapi tetap membawa ukulele kemana-mana, karena memang nyangking keroncong, dia memang berdiri keroncong. Akhirnya di kapal dia bikin konten, dan TikToknya dalam satu hari bisa menembus 700.000 sampai 2 juta dalam satu hari. Luar biasa kan? Idenya, semangatnya untuk membuat sesuatu yang bernafaskan keroncong selalu berkobar. Namanya siapa sebenarnya? Lupa saya. Namanya, ya bener. Pokoknya gini loh, gini. Setiap bikin konten ditantang, paling nggak bisa lagu ini kan. Dijawabnya dengan senyum aja. Lagu ini ya? Oke, dicoba ya. Lagu ini, ini pasti nggak bisa. Lagu ini ya, kita coba ya. Oke, gitu kan? Nah, tahu kan namanya? Bener, namanya Din. Pokoknya TikToker top. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keroncong semuanya, ketemu lagi di channel Keroncong Kita-Kita. Sore ini saya sangat berbahagia. Hari ini saya berbahagia sekali. Saya bertemu dengan dulu yang pernah saya jagokan waktu kecil, saya tebak-tebak. Jadi ketika tahun berapa ya Din itu 2012. Nih teman-teman, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, konco-konco kabeh. Saya ketemuan ini nama aslinya itu siapa Din? Nama asli Wahyudin Maulana. Wahyudin Maulana Dwiansar. Panggilan ngetopnya Dindin. Jadi gini. Dia umur kelas 2 SMP, saya ajak main di gebiar keroncong. Gebiar keroncong saat itu dia udah tertarik dengan keroncong. Dan keroncong ya, udah tertarik dengan keroncong dan saya udah nebak. Saya juga ngobrol sama Om Hardi saat itu. Wah, iya asik ya. Tak suruh nyelo, kalau nggak salah di YouTube ada itu. Ada ya? Lagunya apa itu? Pokoknya keroncong ya, jelas keroncong ya. Nah, setelah jauh nggak ketemu, dia bikin grup keroncong. Grup keroncongnya namanya 69, Cilacap atau The 69 ya, 69. Dan kebetulan ini 69 ini begitu kiprah, banyak memberikan menyabet istilahnya kejuaraan. Seperti di Festival Keroncong Muda Pilar itu 3 kali juara 1 ya? 3 kali, istilahnya hat trick. Jadi ya, ketika ketemu lagi, dia sudah sekolah di SMM ya? Iya, SMM. Di SMM, tapi nggak tahu. Dianya nggak mau kuliah kayaknya itu kan. Padahal saya rasa kalau mau masuk ke ISI juga insya Allah ya, saya rasa nggak susah lah gitu. Istilahnya di sana juga banyak teman-teman, istilahnya ya teman-teman Dindin yang dari SMM langsung pada kuliah. Tapi Dindin ini pengen apa itu Din? Din? Pengen explore atau mau pengen minggat dulu gitu Din. Jadi pengen jalan-jalan ke luar negeri sambil bekerja.
Nah, nanti kita kupas lebih jauh ya, kita kupas lebih jauh. Seperti apa sih Dindin tuh kok bisa tidak melanjutkan kuliah dulu, bekerja dulu, tapi tetap setia pada keroncong. Ketemu lagi di Keroncong Kita-Kita. Ya, salam Keroncong Kita-Kita. Nah, sekarang kita ngobrol santai. Din, ketika memutuskan tidak kuliah, kamu kemana, Din? Saya waktu itu setelah lulus SMM sebenarnya pernah nyoba dulu Pak De, nyoba daftar untuk Bintara Musik di Mabes. Iya. Memang kesempatannya kecil, jadi Dindin belum beruntung. Akhirnya setelah itu langsung nyoba untuk kursus di Pesiar. Di Pesiar pun kenapa mau di Pesiar, karena tujuan waktu itu karena pengen sebenarnya pengen ikut di bagian entertainment. Syukur insya Allah bisa jadi musisi gitu loh. Jadi ternyata memang agensinya yang memang belum bisa, atau mungkin ada cuman Dindin yang nggak tahu, nggak ada yang menyalurkan ke entertainer. Jadi sebagai jembatan Dindin ikut ke bagian hotel. Ke hotel, enak, banyak makanan. Iya. Jadi segar bugar, banyak makanan, pemandangan indah-indah, apalagi di kapal pesiar ya. Iya. Nah, tapi saya lihat itu tahu-tahu, drung, itu ada berita, wah Dindin bikin TikTok, pakai ukulele, tetap tidak meninggalkan keroncong. Itu sehari ada yang ditonton 700.000, iya kan? Iya, 700.000 view. Ada yang ya 1 juta lebih. 1 juta lebih. Itu lagunya apa aja? Itu lagu-lagu sekarang Pak De. Ada juga yang memang lagu-lagu film-film kartun yang sering tayang di TV-TV dulu. Sekarang jarang ditayangin. Dindin coba bawain ulang dengan konsep keroncong. Tapi konsep keroncong yang bisa dibilang ya kekinian lah. Maksudnya mengikuti irama lagu aslinya tapi dimainkan dengan alat musik keroncong, dengan ada tambahan instrumen-instrumen elektronik. Lagu yang dimainkan, Din, jadi lagu-lagu apa itu, Din? Lagu-lagu ya pop-pop yang kekinian Pak De. Ada juga yang lagu-lagu dari film kartun yang dulu rame ditayangin di TV, cuman sekarang mungkin jarang. Dindin coba bawain ulang dengan ya konsep musik keroncong plus instrumen-instrumen elektronik gitu-gitu. Alhamdulillah ya. Jadi kuncinya kekinian ya. Iya. Nah, berarti ya ini saya mau bicara dari ini. Keroncong ini kan selama ini selalu dianggap sebagai musiknya orang tua, ya kan? Iya. Tapi ternyata keroncong bisa juga digemari anak muda kan? Bisa. Dengan catatan adalah dikemas dengan cara kekinian, dikemas dengan serius. Ya, seperti kemarin kita sempat mainin di Bali ya, ada kolaborasi dengan Gamelan Bali. Ternyata yang nonton sampai beludak dan anak muda semua. Nah, ternyata kuncinya adalah bagaimana mengemas. Seperti singkong, dibikin apa agar menarik, ya kan? Seperti apa ya? Makanan. Kadang-kadang ini ada makanan sama, tapi mungkin bumbunya beda. Bahannya sama, dibikinnya beda. Sama-sama gedok, tapi dibikin apa sih gedok itu kan? Nah, sekarang gini, menurut kamu keroncongnya sebaiknya seperti apa sih langkah untuk ke depan itu? Keroncong ini jujur aja, nggak usah takut-takut, sebenarnya seperti apa keroncong ini? Saya tanya kamu karena kamu beberapa aransemen kan bagus-bagus gitu loh. Menurut saya istilahnya saat itu jurinya bukan hanya saya, ada Mas Singgi, ada siapa sih yang nggak percaya Mas Singgi? Mas Singgi jago banget aransemen kan, dan ternyata kamu menang kan? Gitu. Apa ya? Kalau buat ini nih Pak De, yang penting dari lagu yang kita bawakan gimana ya istilahnya ya, ngatrol dari instrumen keroncong yang ada. Itu gimana caranya kita memanfaatkan dari mungkin pola permainannya itu diklopkan dengan lagu yang akan kita bawakan juga. Karena saat itu almarhum Mas Pensliu juga kan waktu kamu main di sekolah bilang tuh, wah ini asik ini gitu. Nah, istilahnya secara
running chord-nya, terus permainan temponya gitu ya, harmoninya gitu loh. Jadi tidak haram kan kalau seandainya keroncong itu harus digarap secara kekinian, nggak haram tuh. Kalau menurut ini enggak. Ya menurut kamu enggak ya, tapi mungkin juga sebagian ada yang mengharamkan. Tapi menurut saya asal pakem jangan ditabrak sebenarnya. Kalau seketika pas lagu keroncong asli ya kita tetap harus menjaga itu, walaupun mungkin kadang-kadang ya itu tadi seperti rumah itu pagernya diapain, dicat apa, seperti di sekarang kan banyak kan istilahnya prospel digarap, terus istilahnya temponya digarap, terus irama juga, perpaduan irama double, ankle dan apa ya klasik. Sekarang gini, ketika saya lihat kamu di luar negeri pernah ngamen kalau nggak salah. Iya itu ngurusi orang ngamen sebenarnya. Tapi kamu pakai ukulele kan ya? Iya kebetulan bawa cuk dan tujuannya untuk ngisruh yang lagi ngamen, bukan ngisruh apa ya, kolaborasi. Iya. Tapi kan untungnya kamu bawa ukulele ya, masuk ukulele dan yang senar 3 toh? Iya cuk. Karena sementara ukulele di sana kan banyak yang senar 4. Iya. Senar 4 di modelnya dan dikemprong-kemprong, ya kan, dikemprong-kemprong, ya kan? Iya. Nah, jadi akhirnya menguntungkan kamu ketika memunculkan warna baru di sana mungkin gitu loh. Oh, ini kalau ada pukulannya juga kan terurungan apa gitu ya, kayak solo atau mungkin apa, mereka akan sangat tertarik. Gimana saat itu mereka apakah tertarik? Istilahnya atau sempat bertanya ini musik apa atau ini gaya pukulan apa gitu, ada nggak? Mereka tanya, Dindin coba jelasin dengan singkat, padat dan jelas apa itu keroncong. Soalnya gini Pak De, sebelum Dindin mulai ngonten dengan aransemen atau garapan yang aneh-aneh gitu, Dindin juga berusaha untuk mendalami pola pukulan keroncong itu seperti apa, yang bisa dibilang baik dan benar, yang harus dilakukan di pakemnya gimana. Dindin juga mendalami itu dulu sebelum aneh-aneh. Jadi dari pembahas itu yang ngajarin Dindin waktu itu diterapkan bahwa yang penting pondasinya kuat dulu. Kalau pondasi nggak kuat, ditingkat-tinggi rubuh. Betul. Tapi terus terang aja sebetulnya ide itu sangat diperlukan ya. Ya ide. Karena betul-betul ide kamu, wah ini anak ini pintar nih. Bahkan ada beberapa perusahaan atau beberapa produk yang maaf aja ya istilahnya kamu bikin terus seolah kamu nggak disuruh, padahal kamu disuruh kayak gitu kan. Jadi akhirnya orang mulai melirik, mulai mengendorse gitu loh. Oh ternyata Dindin loh keroncong loh ternyata bisa dijual loh, hanya ukulele loh ibaratnya hanya dijual loh. Berarti kan kemasannya kan gitu. Sekarang saya mau tanya lagi, Din, di negara mana Din yang istilahnya kamu sempat apa ya istilahnya happy banget mainkan keroncong bersama bule-bule itu? Di mana? Lagunya apa saat itu? Di negara New Zealand Pak. New Zealand. Iya, kebetulan waktu itu lagi berlabuh di New Zealand di kota Auckland namanya. Sepanjang jalan itu dekat pelabuhan kayak pusat kota gitu kan. Banyak pengamen-pengamen belajar di sana. Lagunya yang waktu itu dibawain tuh lagu Tango. Nah, kamu pegang ukulele tetap ya, selalu ukulele ya? Iya, selalu ukulele ya. Karena kalau bawa solo kegedean ya. Bener. Padahal ini ahli lo juga jago nih. Di sini istilahnya hampir semua alat musik dia bisa dan memang anaknya tekun. Dan saya udah pelajari dia, saya ikutin dari kecil lah sampai sekarang sudah segede ini. Istilahnya sudah bisa cari duit sendiri, tapi tetap tidak meninggalkan keroncong. Kita teruskan lagi ya nanti ya. Oke. Kita lanjut lagi di keroncong kita. Nah, ini dengan model ini Dindin keliling hampir paling berapa ya, seperempat atau enggak setengah dunia, tapi tetap bawa ukulele ini ya. Di keroncong kita bahas biar Dindin main ya, jago dia.
Iya, yang ini Din, yang pertama kali kamu bikin konten lagu apa? Nah, itu. Pertama kali kamu bikin konten. Pertama kali bikin konten itu lagu yang pertama kali tapi yang agak ramai sempat dia. Agak ramai. Ini agak ditonton orang gitu. Iya. Apa itu? Itu lagu dari Pamungkas yang To The Bone itu kan sempat ramai tuh waktu itu lagunya. Kamu bikin garamnya gimana saja Pak? Kita lihat mungkin ya dikit aja. Jadi kamu langsung kamu rekam begini, langsung aja rekam gitu aja, atau kamu dengan teknik rekaman track to track? Jujur aja nih. Track to track. Oh, track to track. Ya, terus akhirnya kamu hanya mengambil gambarnya. Iya. Gitu. Ambil gambarnya. Ambil audio, ambil gambar baru posting. Posting. Nah, sekarang kita yang live aja. Coba Din. Lagunya gimana tuh Pak? Ini bedah Didi nih, sekarang kita membedah Didi nih yang mereka udah kemarin pada ngikutin, pada follow Didi. Nah, ini kita bedah sekarang. Tapi menarik toh, menarik. Gimana anak muda pasti ikut goyang ya gini tuh. Nah, makanya itulah istilah di keroncong ini pakem kita jaga, tapi pelestarian dan pengembangan jalan seiring. Maksudnya jangan sampai anak muda dibatasi untuk berkeroncong harus begini, berkeroncong harus begini ya. Akhirnya nggak akan tersentuh oleh milenial gitu loh. Ketika kemarin kami Pesona Jiwa kita kolaborasi dengan Mario Bros dari Bali, pimpinan beliau NQ. Ternyata kita garap dengan gaya milenial, dengan dinamika yang kita ciptakan. Wah, keren banget gitu. Pokoknya bagus menurut saya gitu loh. Dan kan kenyataannya yang nonton banyak gitu. Sampai istilahnya muda-muda gitu, dan remaja dan anak-anak gitu. Maksudnya anak-anak muda gitu loh. Keren. Terus Din, ini kan yang pertama kali digarap nih. Dan dia mulai banyak diminat. Yang paling banyak ditonton Din. Yang paling banyak ditonton dan banyak digunakan audionya itu di TikTok ada namanya Canon Rock atau Canon Inde ya. Klasiknya itu. Itu kamu mainin apa aja tuh? Instrumental flute, diringin, keroncong, capcuk, cello, sama ada beberapa tambahan. Bikinnya di Cilacap? Iya, waktu itu bikin di Cilacap. Kamu di Cilacap. Ya. Wow. Berarti ketika kamu mengunggah itu adalah karya-karya yang kamu ada di Cilacap malahan gitu. Yang kamu unggah itu. Malah kebanyakan waktu di kapal. Nah, ini di kapal. Nah, dia kayak kapal dia. Bukan palpi ya. Ya, bukan kopi maksudnya. Ya, jadi di kapal ya. Jadi rekamnya waktu di kapal gimana? Di sistem rekamannya apa langsung dengan kamera langsung audiovisual kamu langsung atau juga track to track? Tetap track to track Pak De. Jadi konsepnya itu Dinin memanfaatkan apa yang Dinin punya waktu itu. Audio Dinin record lewat handphone, video record lewat handphone, dan editing lewat handphone. Mixing lewat handphone ya. Itu loh. Itu satu hari itu enggak, sebentar saya tanya dulu. Ketika diminati, apakah ketika bikin langsung dilempar begitu saja atau kamu mulai proses promosi? Ini kalau istilahnya orang produksi kan ada promosi. Ya. Apakah juga pakai promosi? Enggak. Woro-woro juga enggak? Enggak. Itu hanya TikTok itu aja? Iya. Dan langsung banyak yang nonton? Alhamdulillah. Kamu sempat monitor gitu, kok cepet banget gitu atau gimana? Kaget nggak? Sempat kaget nggak gitu? Sempat kaget. Soalnya memang awal-awal tuh ada satu video yang memang Dinding tuh cuman ngobrol aja Pak Din, nggak tahu juga ini konsep algoritmanya di TikTok gimana Pak. Waktu itu belum paham. Dinding cuman ngobrol aja karena di salah satu video ada yang komentar dan kebetulan waktu itu awal-awal berkonten followers capai 1.000 atau 10.000 waktu itu. Dinding ngomong makasih intinya. Makasih buat teman-teman yang udah support. Nggak nyangka juga ternyata banyak yang seneng keroncong. Gitu.
cuman ngobrol masalah itu, ternyata viewers banyak, komentar juga banyak. Dan aku pernah lihat juga gini loh. Ini ada yang minta dia yang aku mainin ya gitu. Kalau kata gitu, itu lagu apa itu pokoknya. Itu kamu termasuk pinter jualannya itu. Maksudnya ada orang minta terus tanggapi, ya coba yuk kita mainin ya gitu. Enak ya, biar enak ya, yang enak ya. Kalau aku gimana gitu itu loh. Jadi itu di kapal di saat membagi waktunya, kamu kan kerja kan di kapal tahu sendiri sibuk kan istilahnya. Kalau sampai kelihatan gak kerja bisa di strap ibaratnya orangnya, bisa dapat peringatan gitu loh. Gimana caranya itu? Susah juga Pak Dek. Dan selama di kapal sebenarnya walaupun banyak beberapa konten yang Dindin bikin di kapal, tapi ya sering ketinggal juga, maksudnya karena ya kerja ada waktu istirahat, benar-benar manfaatin buat istirahat gitu. Kecuali sesekali moodnya lagi bagus, mood lagi bagus, terus misalkan ada komentar dari teman-teman yang bisa dibilang nantangin gitu, coba bang cover lagu ini nih, kayaknya sih nggak bisa dikeroncongin gitu. Itu ada di TikTok kamu, ditantangin gitu? Iya. Oh, jadi kamu tertantang karena itu. Berarti tidak ada yang tidak bisa ketika kita ingin melakukan, ya. Harus melangkah kalau mau maju kan. Kalau hanya diem, ya nggak bakal jadi, nggak bakal sampai. Kamu jalankan. Dan itu berapa tantangan pernah kamu terima itu? Kebetulan selama konten ini Dindin memang memanfaatkan komentar-komentar dari teman-teman. Jadi biar komunikasi gitu loh Pak, itu kayak komunikasi gitu. Kalau dari followers minta request gitu, Dindin berusaha untuk coba membawakan. Nah gitu-gitu aja. Jadi konsep kontennya itu Dindin ambil dari itu sementara. Jadi belum punya konsep konten yang dari Dindin sendiri gitu loh. Dindin ambil dari komentar-komentar followers. Iya, luar biasa banget ya istilahnya. Maaf ya, ini kan keroncong ini kan ibaratnya bisa kayak gampang-gampang susah itu di Indonesia ini. Gampang-gampang susah, tapi ya alhamdulillah Sona Jiwa itu kita berkeroncong di TVRI dari 2004 ya sampai sekarang. Ya itu dengan konsep itu juga, konsep gimana caranya untuk bisa diterima gitu. Walaupun ya tantangan di sana sini, bisa di SMS, bisa di WA, kamu bikin apa, kamu nggak ngerti keroncong, ya akhirnya pokoknya bismillah lah, yang penting kita niatnya baik gitu loh. Sekarang gini Din, di kapal kan kamu emang seminggu libur berapa? Di kapal itu harinya Senin terus. Maksudnya? Hari Senin terus, nggak ada libur mah gitu. Ada libur, jadi liburnya malam? Iya. Kalau Dindin kan kebetulan di hotel, di restoran, departemen hotel di restoran. Dindin sebagai pelayan restoran. Oh ya, dong, makan banyak dong, makanannya enak dong. Iya, colong-colongan. Pinter-pinter kita aja. Jadi begitu masuk kamar bikin? Iya, kalau pas moodnya lagi baik, nggak terlalu capek. Kalau pas lagi banyak tamu ya nggak bisa sama sekali ya? Enggak, kadang juga jam kerja. Jadi sistem kerjanya kan ini singkatnya pagi, siang, sore gitu kan. Breakfast, lunch, sama dinner. Dari breakfast ke lunch nanti ada jam istirahat 1 jam. Nanti langsung nyambung lunch nanti ada istirahat 3 jam, nyambung dinner. Itu yang kamu gunakan itu ya? Potongan-potongan jam itu dari jam kerja. Selah-selahnya. Oh iya, oke. Sekarang saya mau tanya nih, nasibnya The 69 gimana deh? The 69 masih aktif, aktif ngumpul. Aktif ngumpul. Iya. Tapi ngumpulnya kadang-kadang kan perungan gitu. Tabuhan gitu, ngumpul tabuhan untuk memperlahannya ya. Iya. Tapi apakah ada juga sekali-kali mempelajari gimana tentang chord yang begini, tentang note yang begini itu? Setiap tabuhan tuh pasti selalu ada hal baru Pak. Hal baru yang dipelajari ya. Iya. Istilahnya ya biar seperti orang kuliah gitu ya. Istilahnya mempelajari apa yang perlu dipelajari gitu. Iya. Oke, kita lanjut lagi di keroncong kita. Ketemu lagi di keroncong kita, keroncong kita semua. Jadi gini, ide itu mahal. Kita bicara ide. Saya mau tanya idenya Didin. Ide awal sampai ide-ide berikutnya. Ini apakah karena hanya tantangan atau mungkin suatu saat, wah, aku pengen gini. Nah, caranya gini deh. Apa yang kamu lakukan ketika akan membesut sebuah karya dari ide kamu itu apanya?
atau lagu yang terkenal atau uniknya atau apanya. Mungkin kan pemirsa mau tahu kok bisa akhirnya jadi orang tertarik terus ditonton banyak orang. Ya, kalau di TikTok sendiri, karena Dindin aktif di TikTok, itu ada yang namanya algoritma Pak De. Jadi semakin video kita ditonton sampai habis, semakin di-push itu video dari TikToknya. Nah, sementara Dindin cuma ngandelin gimana caranya itu video Dindin ditonton sampai habis dengan konsep konten yang Dindin bawakan. Keroncong gitu loh, maksudnya ya karena orang-orang yang awam taunya keroncong yang tadi disebutkan kan, keroncong itu musik tua gitu-gitu. Gimana caranya biar menarik viewers itu nonton sampai selesai, ya sebelum mulai memainkan video yang Dindin main musik keroncong itu dikasih omongan dulu. Oh ya gitu. Ini ya. Ada coba kamu masih ingat nggak apa yang pernah ngomong apa pokoknya gini. Coba, yang pernah ingat itu. Coba ngomong apa tadi coba. Misalkan kalau ada yang komentar nih, "Bang, coba lagu Doraemon dikeroncongin, pasti nggak bisa." Terus Dindin coba membacakan komentar itu juga di video yang Dindin posting itu sebagai opening. Lagu Doraemon dikeroncongin. Oke, kita aku ingat itu ada. Oke lah. Gitu. Jadi itu menarik sekali gitu loh. Bahkan ada beberapa lagu yang akhirnya diambil oleh orang juga kan ya, dipakai lah istilahnya. Saya nggak usah sebutin lah gitu. Jadi ternyata ide itu sangat mahal dan ide itu betul-betul tidak gampang. Inilah Dindin, anak muda, remaja yang tetap setia dengan keroncong dan mengangkat keroncong juga di kalangan milenial. Ternyata di TikTok betul-betul heboh gitu loh. Nah, jadi siapa bilang keroncong itu tua, siapa bilang keroncong itu tidak menarik, siapa bilang keroncong bikin ngantuk, ternyata keroncong keren dan luar biasa. Ketemu lagi di keroncong kita ya, kita lanjut lagi nanti. Ketemu lagi di keroncong kita bicara dengan Dindin lagi. Ini semuanya yang suka lihat TikTok tahu Dindin lah. Jadi ide diciptakan, menarik, ditonton, akhirnya viral. Pertanyaannya adalah, apakah dari viral itu, nggak usah disebut ya, nggak usah disebut nominalnya, kamu mendapatkan sesuatu dalam arti ada efek ekonomi untuk kamu? Ada. Sekali dua kali atau sering? Lumayan. Berarti siapa bilang keroncong tidak bisa dijual, kan begitu, itu aja sebetulnya kan. Ternyata bisa digarap hanya dengan ukulele. Gimana Dindin menggarap dengan musik komplit istilah gitu kan. Misalnya dengan orang semuanya lebih heboh lagi gitu loh. Sekarang gini Din, saya minta ya coba tolong berikan istilahnya dorongan lah, semangat bahwa ya tentang keroncong ini bagaimana sih, atau orang-orang yang istilahnya menganggap keroncong itu mungkin musiknya orang tua gitu. Jadi seperti apa, karena kenyataannya kamu bisa membuat keroncong ini istilahnya sedikit bisa menghidupi kamu saat ini, ibaratnya gitu loh, istilahnya kamu bisa menghasilkan dari itu ya. Apa yang pertama mungkin ini aja, coba dulu, jangan ragu untuk mencoba gitu. Ya sesuai kayak mungkin bisa dibilang semboyannya Dindin kalau di konten, di opening video yang Dindin postingnya, lagu ini oke, dicoba ya gitu. Itu yang menarik, oke ya Pak, ya itu Pak. Aku kan lihat Dindin ini kan, jadi orang jadi pengen tahu gitu ya. Ternyata berhasil, menurut saya berhasil gitu loh. Ya mungkin kamu bisa lebih baik lagi tuh. Kalau seandainya saat itu nggak di kapal, mau kamu disiapin studio rekaman yang bagus, saya rasa hasilnya akan lebih gila lagi gitu. Iya Pak. Pesan untuk para kaula muda atau pemirsa keroncong kita pada umumnya. Ya itu jangan takut jangan takut untuk mencoba, terus kalau bisa fokus. Jadi istiqomah ya. Betul ya. Ya Pak Adi juga gitu kan, sesuai istiqomah kita jalankan, kita berkarya, insya Allah lah gitu loh. Masalah nanti seperti apa sudah ada yang menentukan. Walaupun Dindin sendiri juga belum bisa fokus konten karena
waktu itu di kapal. Ya. Ya memang harus pinter-pinter bagi waktu gitu kan. Ya. Tapi ya saya lihat sih ya untuk peralatan kontenmu udah lumayan lah untuk traveling udah. Itulah karena hasil dari itu juga istilahnya akhirnya tertarik, menarik akhirnya seperti petani harus punya pacul, harus punya traktor karena untuk bekerja itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan kami istilahnya. Inilah kita ngobrol tentang keroncong untuk anak muda, untuk orang tua, untuk semuanya. Hanya ingin meyakinkan bahwa keroncong itu tidak kuno, walaupun produk kuno. Keroncong itu tidak ngak-ngek saja, keroncong itu tidak bikin ngantuk, keroncong itu dinamis dan keroncong itu sangat menarik. Dan ingat, ketika keroncong digemari oleh orang tua itu biasa, tapi ketika digemari oleh anak muda baru luar biasa. Salam keroncong kita, keroncong kita semua. Kita coba ya, ini guyonan, kemrungan. Ini pokoknya orang tua nggak tahu diri nih. Yuk, yuk. Ini keroncong goyang.